Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, saya ingin garis bawahi kata Hosana bagi anak Daud. Hosana sendiri berasal dari bahasa Ibrani, yakni menolong. Jadi di sini menolong bagi anak Daud. Siapa anak Daud di sini? Anak Daud itu adalah Yesus. Ternyata di sini Yesus diharapkan ya untuk ditolong atau diselamatkan. Ya. Lalu selanjutnya kata Hosana ya, lain lembaga Alkitab Indonesia menuliskan dalam kamus ya Alkitab artinya berilah kiranya keselamatan. Kalau Hosana mengandung pengertian berilah kiranya keselamatan, maka kata ini berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Siapa anak Daud itu adalah Yesus. Ternyata di sini Yesus didoakan. Lalu kalimat berikutnya, diberkatilah dia. Jadi Yesus diberkati. Nah, mari kita melihat Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus itu sendiri, bahwa sesungguhnya Yesus mengatakan Allah satu-satunya, Allah yang benar, dan dia adalah utusan. Kalau Yesus adalah utusan, maka yang mengutus itu adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Matius pasal 16 nomor 15-17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku. Nah, di sini ada 3 tokoh yang menyatakan bahwa Yesus adalah manusia yang diurapi. Kenapa? Karena kata Mesias adalah yang diurapi, yang dioles dengan minyak, seperti seorang raja pada saat dia diurapi, sejak saat itu roh dari Tuhan menyertai dia. Jadi di sini Yesus disertai oleh roh Tuhan sendiri. Nah, sekali lagi ada 3 tokoh yang mengakui Yesus sebagai manusia yang diurapi. Pertama, ya, Petrus sendiri, kedua, Yesus sendiri, dan ketiga, Tuhannya Yesus, atau yang dia sebut Bapa di sorga. Nah, mari kita melihat ya, Matius pasal 23 ayat 9, jangan menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu dia yang di sorga. Jadi Yesus mengatakan bahwa hanya Allah atau Tuhan yang ada di sorga yang pantas disembah ya. Di bumi tidak boleh disebut Bapa, atau siapapun di bumi tidak boleh dituhankan. Kalau begitu, Yesus di bumi tidak boleh disebut Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Yesus. Yesus, apakah engkau setara atau sama dengan Bapa? Oh, tidak setara, Pak Ustadz. Baca Yohanes pasal 14 ayat 28 bagian B. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ternyata Yesus membantah para pendeta. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri, para pendeta mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus setara. Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ini adalah pelajaran yang sesat, karena Yesus bilang hanya satu Allah saja. Nah, mari kita melihat Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Ya, kenapa saya sebutkan Tuhan? Karena dalam bahasa asli kurios atau Kyrios artinya Tuhan. Nah, Tuhan sama dengan majikan. Ya, benar. Yesus dipenuhi oleh Kudus. Lukas pasal 41. Yesus yang penuh Roh Kudus
kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kalau dipenuhi Roh Kudus berarti dia adalah manusia biasa. Nah, sekarang setelah Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada dua hal dia dapat menerima firman. Pertama, dia bisa dengar langsung dari langit. Kedua, jiwa Yesus yang terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi, perasaan, ya, diilhami oleh Roh Kudus sehingga Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yang dimaksudkan sebelum Abraham ada, aku telah ada itu adalah eksistensi Roh Kudus itu sendiri. Ya, memang benar. Makhluk roh adalah ciptaan Allah yang pertama-tama, termasuk malaikat. Nah, orang-orang Muslim itu cerdas. Kenapa? Karena mengetahui bahwa Yesus itu adalah manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Ketika Yesus berbicara, akulah yang awal dan yang akhir, Kristen bilang, oh ternyata dia adalah Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa ucapan itu adalah ilham Roh Kudus di dalam dia. Jadi kalau dipenuhi Roh Kudus bukanlah Tuhan, tetapi manusia. Karena Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 4, banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita semua memiliki roh utusan dari surga. Nah, saya akan simpulkan. Matius pasal 11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, bukannya Yesus itu. Oke? Jadi diskusi atau ceramah Pak Dancel. Ya, saya ini mengadakan penginjilan. Ini ada 129 orang di bawah. Oke, lanjut. Boleh saya tanggapi? Ya.